Selamat datang kembali di channelku. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku akan terus bilang ya, kalau ini merupakan reading hiburan aja, alias general reading atau reading umum. Jadi energinya diambil secara kolektif dan belum tentu resonate. Kalau misalnya nggak resonate, berarti pesan ini memang bukan buat kalian. Kalian bisa tunggu episode selanjutnya atau mungkin cari video lain atau mungkin channel yang sesuai dengan masalah kamu. Kesenggol, sorry. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang baru bergabung, semoga betah. Dan terima kasih juga untuk yang sudah pernah bergabung, semoga kalian bisa menemukan channel yang lebih baik, channel yang sesuai dengan permasalahan kalian juga. Dan tema hari ini adalah dia sayang kamu karena apa ya? Dia itu sayang banget sama kamu. Dan ini adalah episode terakhir dari season 2. Apakah aku akan narot lagi? Ya, kita tunggu saja ya. Apakah dari season 2 ini akan berlanjut atau enggak? Nah, seperti biasa nih, ada 3 file. File 1 The Hanged Man, file 2 Five of Cups, dan file 3 Knight of Wands. Kalian bebas pilih mana aja ya, bisa pilih 1, 2, atau mungkin malah ketiganya. Kalau udah memilih, aku kasih waktu ya. Udah? Kalau udah memilih, aku singkirkan dulu nih untuk Five of Cups dan Knight of Wands-nya. Hai pemilik file 1, ini bacaan kalian ya. Ada The Hangman. Jadi di sini dia sayang kamu karena memang ya kamu juga bucin sih ke dia. Ini berlaku untuk yang memang sudah jadian atau lagi tahap pendekatan ya, atau mungkin deket banget gitu. Dia sayang kamu karena kamu tuh bucin sama dia dan dia merasa bahwa dia dapat diandalkan oleh kamu. Gitu. Yuk kita lihat kartu yang lainnya. Udah ada 3 aja nih. Seperti yang saya bilang tadi, karena kamu bucin, dia jadi sayang banget sama kamu gitu. Dia sayang banget sama kamu. Terus ya The Lovers di sini juga, dianya juga cinta juga sih sama kamu. Kalau dia ini bukan sayang doang, tapi dia pengen bahwa kamu itu akan selalu ada buat dia gitu, juga dengan kamu ya. Jadi kayak saling melengkapi lah. Oleh karena itu kalian saling menyayangi dan mencintai. So sweet ya untuk file 1. Lalu The Chariot. Selain itu kalian juga ada semut, kasihan. Ayo semut, pindah semut. Nah, selain itu di The Chariot juga kamu dan dia mempunyai kesukaan dan hobi yang sama. Jadi dia merasa sefrekuensi dengan kamu. Makanya dia itu nggak mau ninggalin kamu dan terlanjur benar-benar sayang banget sama kamu. Selain saling melengkapi, ternyata hobinya juga sama ya. Mungkin aja hobi ke gunung gitu, misalnya mendaki, atau hobi traveling. Oke, dan yang terakhir, dia sayang kamu karena kamu tidak neko-neko atau macem-macem sama dia. Maksudnya kayak ya kamu tidak perlu meminta apapun untuk pembuktian ke dia. Kamu tahu mana yang terbaik, mana yang memang kurang baik untuk kalian berdua. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa dia sayang sama kamu? Dia sayang kamu karena ya kamu itu satu bucin kepada dia ya. Jadinya dia itu bisa diandalkan dan dia juga merasa dibutuhkan oleh kamu.
Selain itu, dia sayang kamu juga karena ya kalian saling melengkapi ya, saling melengkapi kekurangan lah. Jadi melengkapi kelebihan juga sih. Misalnya kelebihan energi gitu, atau kelebihan ya kelebihan yang lain juga sih selain kelebihan energi. Mungkin kelebihannya kalian yang satu ilustrator, yang satu sutradara gitu, atau yang satu cosplayer, yang satu aktor film indie atau film pendek misalnya, kayak gitu ya. Atau yang satu penulis, yang satu penyanyi, kan kalian bisa tuh bikin lirik lagu bareng ya kan. Selain itu ya hobi kalian juga sama sih, meskipun jalannya atau bidangnya berbeda. Makanya dia kayak merasa mempunyai orang yang benar-benar cerminan dari diri dia. Dan di sini ya memang kamu bukan tipe orang atau sosok yang ya materialistis sih. Memang materialistis itu bisa dibilang ya wajar-wajar aja sebenarnya ya untuk situasi tertentu. Tapi kalau di sini kamu nggak perlu mencari pembuktian dari dia gitu. Karena kamu sudah menjadi diri kamu setelah ada dia. Sekarang kita lanjut ya oracle-nya. Expansiveness. Eternity is far more creative than the rigid constraint and exhausts ego. Oke. Kamu dan dia saling menyayangi karena memang udah mengerti diri masing-masing, udah bisa mengontrol ego masing-masing untuk tidak untuk tidak mengedepankan ego duluan ketika ada masalah. Lalu ada energetic clearing. During crisis, the Holy One herself might be emptying you of fear and attachment, preparing you to receive her luminous plan. Oke. Di sini juga di kartu kedua, kalian selain saling menyayangi juga ya memang ketika kalian bersama, ini kesenggol mulu ya kaki saya nih, rasa emang gak sinkron sama tangan. Oke, kita lanjut ya. Ketika kalian saling menyayangi, maka kalian itu berjiwa murni gitu loh. Maksudnya kayak ya nggak pura-pura, apa adanya aja. Jadi kesimpulannya, setiap kamu bersama dia, kamu akan merasa aman, kamu akan nggak merasa takut lagi gitu. Sama kalian tuh pinter mengelola emosi dan ego masing-masing. Jadi ya sama-sama bucin, sama-sama saling sayang, sama-sama saling cinta juga deh. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Kayaknya emang kalian nih udah PDKT atau jadian sih ini, kan ada tulisannya lovers juga kartunya. Sama-sama punya hobi yang sama, kamu juga nggak matre, dia merasa dibutuhkan juga, kalian saling melengkapi, terus bisa ngatur ego dan emosi masing-masing. Kalau kamu sama dia, itu juga kamu merasa aman, begitu juga dengan dia merasa nyaman. Oke, sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hey, file 2, ini bacaan kalian. 5 of Cups. Dia sayang kamu karena kamu itu memang tipenya dia sih. Ketika kamu udah putus dengan seseorang, putus hubungan gitu ya, baik pacar ataupun sahabat, dia datang dan dia merasa awalnya tuh dia pingin jadiin kamu teman dekat aja, tapi kok lama-lama sayang ketika lihat perjuangan kamu dan ketulusan kamu gitu sih. Jadi kalau di 5 of Cup di sini juga dia sayang bukan tanpa sebab ya, karena memang lihat kisah kamu, lihat perjuangan kamu yang gak gampang untuk mencapai di titik yang sekarang, sampai bisa kayak lumba-lumba bawa gelas gitu. Keren ya, lumba-lumba bisa bawa gelas.
Mungkin harusnya ada nih di atraksi yang kayak taman-taman hiburan nih, lumba-lumba bawa gelas, tapi saya belum lihat lumba-lumba bawa gelas. Mungkin kamu nanti yang akan jadi lumba-lumbanya ya buat bawa gelas. Enggak ada yang bercanda. Jadi pada intinya untuk Five of Cups sendiri, dia memang sayang sama kamu karena perjuangan kamu, karena kerja keras kamu, bukan karena nggak tega. Dia malah bangga sebenarnya sama kamu tuh. Yuk kita lihat yang lain ya. Oh, jatuh. Oke. Oh, jatuh lagi. Gimana nih ngambilnya? Kesenggol kan. Aduh, capek ya. Saya tuh kayak naik motor NMAX gitu, kakinya di Sabang, kaki kirinya, kaki kanannya di Merauke. Kan kelihatan deh meja saya yang bukan nggak rata sih, tapi lebih ke kayak, nah, dibetulin dulu deh. Oke, di sini The Emperor. Lalu kamu juga bisa sih memanjakan dia, jadi dia tuh sayang sama kamu sekaligus bangga sama kamu karena kamu tuh benar-benar menghormati dia seperti ratu menghormati rajanya atau raja menghormati ratunya, kayak Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip kali ya. Dan di 9 Wands aku lihatnya juga kamu selalu ada buat dia, itu juga dia selalu ada buat kamu. Jadi ya dia itu sayang sama kamu karena kesediaan kamu untuk bersama dia, untuk menemani dia di saat dia butuh teman curhat, butuh pertolongan, butuh bantuan juga. Lalu di King of Wands, oh iya, selain itu kamu juga bisa mengontrol diri kamu untuk tidak berlebihan terhadap sesuatu. Maksudnya juga dia sayang kamu karena memang kamunya nggak terlalu bucin tapi sayang gitu loh, bukan benar-benar bucin banget sehingga dia lebih milih pergi. Kalau di sini memang kamu adalah dalam tanda kutip pemimpin dia juga gitu, pemimpin dalam artian bahwa kamu sifatnya sebenarnya lebih dewasa daripada dia. Dewasa dalam artian yang sebenarnya ya, bukan dari umurnya aja. Jadi kalian bisa saling membimbing dalam bidang masing-masing. Yang awalnya tadinya nggak tega, tapi lihat perjuangan kamu jadi bangga. Dan dia juga merasa senang ketika kamu bisa menghormati dia seperti ratu menghormati rajanya atau raja menghormati ratunya. Sama kamu selalu ada untuknya, jadinya dia sayang dan kamu bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Oke, kayaknya itu dulu untuk kartu. Sekarang aku mau lihat ya oracle-nya. Oke, kayaknya saya ngerti kenapa ada itu. Ih, ada meow. Ngomong-ngomong, saya punya kucing. Bukan saya sih yang punya sebenarnya. Jadi ada kucing janda, belang 3. Anaknya ada yang kayak gini. Nanti kalau ada saya bisa fotoin. Saya kasih nantilah ya di episode selanjutnya. Mungkin di season 3 atau di tema request. Oke, ada delusion. Intention without surrender can be a fast path to delusion. Gini, ada beberapa orang atau sosok yang memang seneng banget diperhatiin atau love bombing ya. Tapi kalau di sini enggak. Makanya jangan sampai terpengaruh oleh delusi yang kamu lihat atau kamu rasakan. Jadi gimana tuh cara bedain delusi atau kenyataan? Lihat aja sikapnya. Kalau misalnya sikap dia wajar, berarti memang kenyataan. Tapi kalau misalnya sikap dia terlalu banyak memberikan perhatian dan lain-lain, itu bisa jadi love bombing.
Jadi sebenarnya kayak ikatan trauma gitu loh, dan dia bisa aja cari validasi depan kamu, makanya dia ngambil kepercayaan kamu. Tapi yang aku lihat di kartu, orang ini atau sosok ini top lah, dia bukan manipulator atau tukang bikin orang delusi gitu. Lalu ada deepening. Once you're on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping, detachment, and surrender. They bring the peace of God. Oke, yang terakhir bisa dibilang kamu hidup di dunia ini atau di bumi ini sebenarnya supaya jiwa tua kamu itu lebih terasa ya, lebih bisa membimbing jiwa-jiwa yang muda. Jadi kamu kayak untuk menginspirasi juga sih, menginspirasi dia supaya dia jadi lebih baik lagi dengan bimbingan kamu. Dan biasanya orang atau sosok yang berada di dekat kamu itu adalah pembawa perdamaian gitu, membawa perdamaian atau perjanjian damai dari masa sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan mungkin saja orang yang dekat dengan kamu sekarang atau sosok yang dekat dengan kamu sekarang pernah bertemu di kehidupan selanjutnya. Dan kenapa kartunya jatuh lagi? Aduh. Yang pasti jangan sampai terpengaruh delusi dari orang lain gitu loh, atau delusi dari pikiran sendiri. Yang penting lihat dulu sikapnya tuh kayak gimana, apakah udah berlebihan. Kalau memang udah berlebihan, kamu bisa cek lebih lanjut ya. Itu sih jadi kesimpulannya untuk oracle-nya atau nasihatnya, jangan sampai terlalu bucin banget. Kamu tuh udah bener jangan sampai bucin banget, karena terlalu bucin nanti kamu apa ya, kayak dipegang atau dikekep gimana sih, kayak dikurung dari dirimu itu ke delusi dan halusinasi yang berlebihan gitu sih. So untuk deepening si kucing hitam ini, kayak kamu hidup di dunia ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain juga. Kamu ditugaskan untuk mengajari dan membimbing yang lain, terutama dia. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai, file 3, ini bacaan kalian ya. Dia sayang kamu karena di sini Knight of Wands, karena kamu adalah seseorang atau sosok yang benar-benar tangguh. Kamu tidak takut rintangan apapun, dan kamu percaya Tuhanmu akan selalu melindungi kamu, dan dia senang dengan tipe-tipe seperti ini. Maksudnya tipe-tipe yang mandiri dan tidak benar-benar mengandalkan orang lain. Kita lihat yang lainnya ya, kartu yang lainnya. Pasangan nih. Jadi elemennya ada elemen api dan elemen udara. Oke. Untuk Page of Wands di sini, selain kamu mandiri, kamu juga bisa membantu dia menjadi seseorang atau partner yang memang bisa diandalkan sih, sama sepertinya kayak nomor 1 nih, file 1. Tapi kalau di sini kayak tanpa dia pun kamu bisa mengerjakan gitu, mengerjakan apa yang dia butuhkan. Ini kayaknya teman kantor deh. Jadi kali ini kayak atau teman kantor atau teman hobi ya, tapi ini kayak teman kantor atau teman kuliah, atau mungkin sebenarnya teman geng sendiri yang memang suka bantuin kamu. Bisa geng di kampus atau sekolahan, atau mungkin di komunitas ya, karena memang ketemunya kan ya di situ-situ aja. Kalau enggak ya
kamu kuliah misal di luar negeri, terus ya ketemu si dia gitu, tahu-tahu jadi teman kamu atau geng kamu, dia sayang banget sama kamu ya, bahkan lebih dari sekadar teman sayangnya. Dia sayang kamu juga karena selain mandiri, kamu bisa diandalkan, kamu juga apa ya, tidak pantang menyerah orangnya atau sosoknya nih. Jadi seandainya dia nggak ada pun, kamu bisa berdiri di kaki sendiri tanpa dia. Kayak dia seneng banget punya orang atau sosok yang kayak kamu gitu. Kamu tuh unik juga di mata dia, kayak sifatnya itu susah ditebak tapi unik gitu, bukan susah ditebak toksik ya, cuman lebih ke kayak unik gitu. Kalau misalnya kamu out of the box, dia juga bisa menjadi out of the box dan bisa mengerti pikiran kamu. Lalu ada kasihan sih sebenarnya di Nine of Swords ya. Nine of Swords di sini dia juga sebenarnya kepikiran dengan kamu. Dia stres berat nih. Kayaknya ada azan deh. Aku tunda dulu sebentar ya. Oke, untuk terusan yang tadi, dia memang kalau nggak ada kamu itu pasti gelisah dan kepikiran, karena kamu selalu terbayang-bayang di matanya, terbayang-bayang di pikirannya, bahkan menetap juga di hatinya tanpa sengaja. Jadi kalau misalnya dia sehari aja nggak lihat kamu, dia pasti khawatir deh. Dan kalau misalnya kamu butuh apa-apa, itu pasti dia langsung sigap gitu, walaupun kamu nggak minta loh ya, cuman ngomong misalnya, aku pengen deh beli es krim, dia langsung ngasih, nih es krim, katanya mau beli es krim gitu. Kira-kira dia itu kurangnya cuma satu, kalau dibilang bucin enggak ya, tapi lebih ke kayak dia nggak ingin kehilangan kamu. Itu dia sayang kamu karena memang dia tidak ingin kehilangan kamu. Sekarang aku mau lanjut ya ke oracle-nya. Oke. Kenapa gambarnya ini Dewi Laksmi atau Dewi Saraswati nih? Dewi Laksmi nih. Yes. Kita cari di kamus ya. Yes itu artinya apa? Oke, jadi kalau di sini yes artinya bisa mereda atau meredakan atau memudahkan atau meringankan. Jadi di sini kayak it's easy for me to receive. It's easy for me to receive. It's easy for me to receive. Mudah bagiku untuk menerima, mudah bagiku untuk menerima, mudah bagiku untuk menerima. Oke, ini mantranya gini dong. Tapi keren sih. Mudah bagi kamu untuk menerima dia, begitu juga dengan dia. Mudah bagi dia untuk menerima dan menyayangi kamu sekaligus mencintai kamu. Lalu ada Divine Abundance. Keberlimpahan ilahi. You were born to align with Love's will. Follow the Tao and serve something beyond the ego. Learn to be abundance, no chase it. Oke, untuk artinya, sorry agak lama ya, tadi aku pause dulu. Jadi kamu itu dilahirkan untuk kamu itu dilahirkan untuk menyelaraskan dengan kehendak cinta, mengikuti Tao, dan melayani sesuatu di luar ego kamu. Belajarlah menjadi kelimpahan, bukan mengejarnya. Jadi kalau di sini, ketika kamu sama dia, kenapa dia sayang kamu ya? Itu karena kamu itu mempunyai kemampuan atau mau belajar menjadi kelimpahan, bukan mengejar dia. Jadi kayak mengejar apa ya, banyak nih orang yang rela untuk melakukan sesuatu
dan mengejar keberkahan gitu misalnya, tapi ya itu cuma buat itu doang, bukan buat spiritualnya kamu. Dia senang dengan seseorang atau sosok yang memang spiritualnya bagus gitu. Jadi kelimpahan ilahinya itu bagus dan hokinya juga bagus. Cuma memang kurangnya dia itu ya dia nggak bisa hidup gitu kelihatannya kalau nggak lihat kamu sehari aja. Dia pengen gitu setiap hari ada di sisi kamu, setiap hari ada di samping kamu dan selalu berada bersama kamu gitu. Walaupun kamu sendiri memang bukan tipe orang yang susah untuk sendirian gitu misalnya, pokoknya dia seneng lah gitu sama kamu, dan dia seneng ketika kamu tuh bisa menyelaraskan kehendak cinta, mengikuti ajaran spiritual yang baik, dan egois kamu tuh apa ya, kayak nggak dikedepankan gitu sih. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. See you again, bye bye.